Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun hari ini kita akan membahas tentang silvikultur, di mana silvikultur ini merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa kehutanan. Eh, Silvikultur ini merupakan gabungan antara silvika dengan silvikultur yang pada kali ini saya akan menggabungkan kedua mata kuliah menjadi satu. Adapun yang akan kita bahas tentang pendahuluan, tentang pengertian silvikultur, penyiapan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan hutan, penghijauan dan reboisasi dan sistem silvikultur. Ini yang akan kita bahas dalam silvikultur. Kontrak perkuliahan. Nama kuliah silvikultur, kode mata kuliah sekian-sekian, kemudian pengajarnya ada 3, yaitu saya sendiri, Afif Bintoro, kemudian Dr. Melia Riniarti, dan Pak Trio Santoso. Kemudian ini diberikan pada semester genap tahun 2021 sampai dengan atau 2021-2022. Jadi tahun ajaran ini di semester genap. Ini tentang adapun CPMK pada kali ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang tujuan, ruang lingkup materi, strategi, dan evaluasi perkuliahan. Memahami dan menyepakati kontrak kuliah. Ini mahasiswa salah satu mewakili tanda tangan nanti. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar, statusnya wajib bagi mahasiswa kehutanan. Manfaat yang dapat diperoleh dari oleh mahasiswa adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat mengetahui tentang pengertian dan praktek silvikultur. Kemudian dan melakukan manipulasi hutan. Manipulasi hutan itu baik vegetasinya, tanahnya maupun iklimnya untuk menunjang budidaya hutan. Semua ini sangat penting sebagai dasar dalam membangun dan memelihara suatu hutan. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah yang akan dipelajari, yang akan dibahas adalah silvika sebagai dasar silvikultur, definisi silvikultur, kemudian pengertian tentang hutan, tegakan, dan pohon, kemudian persyaratan tumbuh pohon dalam hutan, permudahan hutan, kemudian baik secara alami maupun buatan, kemudian reboisasi dan penghijauan, penyiapan bibit dan lahan, permudahan hutan, sistem silvikultur, dan pemeliharaan tegakan yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Adapun kompetensi yang akan ditempuh pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang silvikultur. Maka mahasiswa bisa mengetahui tentang kaitan silvikultur dengan sebagai dasar silvika sebagai dasar silvikultur. Kemudian memahami tentang pengertian hutan, tegakan pohon, kemudian memahami tentang persyaratan tumbuh pohon dalam hutan, memahami tentang praktek permudahan hutan, kemudian membedakan antara reboisasi dan penghijauan, kemudian mengenal sistem-sistem silvikultur yang diterapkan di Indonesia, kemudian terakhir adalah memahami tentang pemeliharaan hutan. Susunan materi kuliah kali ini adalah pengantar tentang silvikultur, pengertian dasar tentang hutan, tegakan, dan pohon, permudahan hutan, yaitu permudahan alam dan permudahan buatan, kemudian penyiapan bibit, penyiapan lahan, reboisasi dan penghijauan, persyaratan tumbuh hutan, sistem-sistem silvikultur, dan pemeliharaan tegakan hutan.
Adapun strategi perkuliahan yang akan diterapkan dalam kuliah ini adalah mengombinasikan antara metode ceramah dengan media, antara lain video pembelajaran, diskusi, pemecahan contoh masalah, serta praktek di laboratorium dan lapangan. Selain itu, pada pemecahan masalah pengelolaan tanaman dilakukan dengan metode diskusi, sehingga mahasiswa diharapkan dapat berperan lebih aktif dan perkuliahan menjadi lebih dinamik dan partisipatif. Adapun materi bacaan ini yang bacaan wajib adalah prinsip-prinsip silvikultur. Kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris, The Practice of Silviculture. Ini belum ada terjemahannya. Mungkin ada di antara kalian yang akan menerjemahkan. Barangkali. Tugas setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharapkan sudah mempelajari bahan ajar yang mendukung topik yang akan dibahas. Kemudian dalam pembahasan tentang keadaan hutan, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan tentang penyiapan bibit, penyiapan lahan, serta mahasiswa diminta untuk menganalisis bagaimana keadaan hutan di Indonesia pada masa sekarang dan harapan perbaikan untuk yang akan datang. Kemudian mahasiswa diharuskan membuat tulisan atau makalah tentang persyaratan tumbuh pohon secara kelompok besar serta mempresentasikan di kelas. Mahasiswa melakukan kegiatan praktikum dengan membuat laporan praktikum secara individual. Adapun kriteria penilaian adalah kalau yang lulus itu mulai dari 55, 50 sampai 55, kemudian lebih dari 75, dari D sampai A itu lulus. Tetapi untuk C dan D ini boleh mengulang. Sedangkan kalau E wajib mengulang. Kalau E itu di bawah 50. Adapun pembobotan nilai yaitu nilai keaktifan, kedisiplinan, kemudian tugas, praktikum, ujian 1, 2, dan 3, ini masing-masing 15%, kemudian praktikum hanya 25%, kemudian totalnya 100%. Ini tuntutan dari penilaian seperti itu. Untuk 1-5, pokok bahasan 1-5, ini saya yang mengajar untuk pertemuan pertama sampai ke-5, kemudian setelah itu ujian, kemudian ke pertemuan ke-7 sampai ke-11, ini Pak Trio Santoso, kemudian yang terakhir adalah pertemuan ke-12 sampai dengan ke-16, ini Bu Melia. Ini tentang pembagian jadwal perkuliahan dan pembagian tugas. Kita akan membahas tentang silvikultur sendiri, tapi sebelumnya kita akan membahas tentang beberapa pengertian tentang hutan dan kehutanan, tentang silvikultur dan peranannya dalam kehutanan, silvikultur. Ini kemudian sekarang tentang hutan dan kehutanan. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99, yang namanya hutan itu adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan. Sedangkan kehutanan itu sistem, kalau menurut undang-undang tadi, adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan menurut Becker, ini bahwa kehutanan ini terhadap pengelolaan hutan secara
ilmiah untuk memproduksi barang dan jasa secara lestari. Ini menurut Becker. Kemudian adapun tegakan itu adalah badan hutan yang khas yang umurnya sama, susunannya sama, dan memberi kesan umum yang sama. Ini tentang tegakan. Sehingga hutan itu bisa berupa tegakan kalau memang hanya satu jenis, kemudian karena apa? Karena tegakan itu merupakan badan hutan, sehingga bisa saja tegakan itu berupa hutan. Karena sudah memenuhi syaratnya untuk menjadi suatu hutan, walaupun kesan umumnya sama. Sedangkan pohon itu tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta suatu tajuk yang kurang lebih bentuknya jelas, yang biasanya mencapai tinggi kurang dari 8 kaki atau sekitar 5 meter. Itu yang namanya pohon. Lebih dari itu dikatakan pohon, kalau kurang dari itu berarti bukan pohon. Ini artinya pohon itu yang kalau merupakan kumpulan pohon yang punya kesan umum sama, itu dinamakan tegakan. Adapun silvika, ini suatu pengetahuan mengenai sifat-sifat hutan dan pohon-pohon hutan, bagaimana mereka tumbuh dan berkembang biak dan bereaksi terhadap perubahan lingkungannya bentuk bidang kehutanan yang luas. Adapun silvikultur, ini menurut Smith tahun 96, ini adalah seni pembuatan dan pemeliharaan suatu hutan. Yang kedua adalah penerapan pengetahuan silvika dalam perlakuan suatu hutan. Yang ketiga adalah teori dan praktek pengendalian pembentukan hutan, komposisi, struktur, dan pertumbuhan hutan. Artinya bahwa sebetulnya pada dasarnya semuanya ini adalah bagaimana membuat hutan itu menjadi lebih menarik karena seni pembuatan dan pemeliharaan hutan. Kemudian bagaimana menerapkan pengetahuan silvika dalam perlakuan suatu hutan. Apa yang diperhatikan dari silvika itu adalah tentang hutannya itu, tentang pohonnya itu. Ini tentang pengertian silvikultur. Kemudian peranan silvikultur dalam kehutanan adalah mengerti sepenuhnya dan mendeskripsikan struktur hutan yang ada dan interaksi tegakan tersebut dalam hal tanah, vegetasi, serangga, iklim, mikro, dan interaksi biologis. Kemudian yang kedua adalah mengerti struktur tegakan yang di masa yang lampau dan sifat-sifat tingkat perubahannya di ekosistem tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah merinci macam, intensitas, waktu, dan biaya perlakuan. Kemudian yang keempatnya adalah menentukan rekomendasi dan meramal konsekuensi perlakuan dari segi silvikultur dan lingkungannya. Itu peranan silvikultur dalam kehutanan. Jadi bagaimana menganalisis kira-kira hutan yang ada seperti apa, kemudian diperkirakan yang akan datang seperti apa. Kemudian dari situ silvikultur masuk. Kenapa? Karena untuk membuat rekomendasi dan meramal kira-kira yang akan datang seperti apa, sehingga apa yang perlu direkomendasikan. Misalnya perlu pembukaan karena tanahnya sudah tidak subur dan sebagainya, atau tanamannya perlu diperhatikan dan sebagainya, ini juga perlu diberikan. Yang harus diketahui oleh silvikulturis adalah tentang ekologi, manajemen, dan sosial. Secara ekologi, tentang kualitas tempat tumbuh, potensi, produktivitas, faktor tanah, ini sangat diperlukan untuk membahas tentang kualitas tempat tumbuh. Artinya tempat tumbuh bukan hanya tanah saja, tapi termasuk vegetasi yang lain, kemudian termasuk iklim itu juga menjadi kualitas, menjamin kualitas tempat tumbuh itu. Kemudian juga vegetasinya yang ada, sifat genotip dan fisiologis, dan ciri fisiologisnya seperti apa.
Itu yang diharapkan dari segi ekologis. Kemudian yang kedua adalah iklim lingkungan mikro. Dari cahayanya, evaporasi, kelembapannya, ini lingkungan iklim mikro itu akan terbentuk kalau vegetasinya sudah membentuk suatu ekosistem yang stabil. Itu akan membentuk iklim mikro dengan sendirinya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam suatu tempat, kemudian ada iklim mikro di situ, berlaku di situ, maka berarti sudah menjadi suatu hutan. Makanya bisa didapatkan yang namanya hutan itu kalau luasnya itu sekitar 2,5 hektar. Itu karena apa? Karena kalau sudah 2,5 hektar itu berarti sudah 1/4 hektar itu berarti sudah merupakan suatu hutan. Kemudian mikroflora, bakteri, jamur, alga, dan penyakit. Kemudian mikrofauna, ada nematoda, gastropoda, serangga, hama. Ini semua berperan penting dalam ekologis. Kemudian yang kedua adalah manajemen, yang perlu diketahui manajemen. Seperti teknis, persyaratan operasional, pembatasan peralatan, persyaratan rencana, pengelolaan, pertimbangan ekonomi. Ini faktor teknis dari segi pengelolaan, dari segi manajemennya. Kemudian kebijaksanaan di Dinas Kehutanan terhadap pengelolaan tegakan. Ini juga sangat menentukan. Kita sudah memberikan suatu rekomendasi berdasarkan hasil kajian dari pusat misalnya. Tapi kalau Desud tidak mendukung, ya tidak bisa dilaksanakan. Itu namanya kebijaksanaan. Kemudian dari segi sosial, ada perundang-undangan, peraturan pengelolaan lahan negara, praktek kehutanan di daerah, ini juga menentukan. Kemudian tekanan sosial, aktivitas kelompok konservasi, misalnya aktivitas kelompok konservasi yang mengganggu, itu berarti mengganggu tentang jalannya pengelolaan hutan. Masyarakat sekitar hutan itu juga bisa menjadi penghambat. Kalau makanya dalam pengelolaan hutan itu perlu adanya keterlibatan masyarakat sekitar hutan itu biar untuk meredam gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebab kalau kita membangun suatu hutan tidak melibatkan masyarakat sekitarnya, maka ini masyarakat sekitarnya yang akan mengganggu. Kemudian tenaga kerja, apakah tenaga kerja mencukupi apa tidak? Dan tugasnya silakan baca buku ini. Kemudian baca juga tentang buku The Practice of Silviculture. Saya kira itu aja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.